Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya Alderisa dan saya Faiza Ilma. Di sini kita akan mempresentasikan makalah agama Islam, yakni tentang hakikat manusia ya. Iya, hakikat manusia. Nah, jadi untuk makalah kali ini kita dapat bab tentang hakikat manusia. Ini materi yang sangat menarik ya. Iya. Jadi untuk selama sekitar 10 menit ke depan kalian akan kita ajak untuk mendalami lebih lanjut tentang hakikat manusia. Kalau untuk kata-kata hari ini gimana nih? Kata-kata hari ini ada siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya sendiri ya. Jadi kan kebanyakan manusia itu terlalu terlalu menilai orang lain tapi nggak tahu dirinya itu seperti apa. Nah jadi kita juga ngomongin tentang hakikat itu juga ngomongin tentang diri kita sendiri itu gimana gitu ya. Nah jadi kita ke slide yang pertama teman-teman. Apa sih hakikat manusia itu? Hakikat manusia adalah inti atau esensi terdalam dari diri manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Jadi bukan hanya soal fisik aja atau jasadnya, tapi juga sisi non fisiknya. Jadi nggak cuma dari luarnya aja yang kelihatannya manusia nih, tapi juga apa yang ada di dalamnya gitu ya Kak. Jadi kita ini juga nggak melulu tentang fisiknya, luarnya aja, tapi juga non fisiknya. Karena secara umum hakikat manusia ini sering dipahami sebagai makhluk jasmani dan rohani, yakni makhluk yang memiliki jasad dan roh yang ada di dalam tubuhnya. Lalu yang kedua ini ada makhluk individu dan sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri ya, jadi kita harus saling berinteraksi. Lalu yang ketiga ada makhluk berakal dan berperasaan teman-teman. Jadi kita dikasih mukjizat sama Allah, kita dikasih akal, lalu kita juga sebagai makhluk yang berperasaan. Lalu yang keempat atau yang terakhir kita yakni makhluk ciptaan Allah pastinya. Jadi kita ini diciptakan sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna sebagai manusia ya. Oke, lalu kita lanjut ke slide yang berikutnya teman-teman. Yang kedua ada pandangan filsafat tentang manusia, yaitu pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia dan masyarakat. Filsafat pendidikan Islam memandang pendidikan sebagai sarana membentuk manusia berakhlak, berilmu, dan berperan aktif dalam masyarakat dengan mengintegrasikan aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Nah kayak gitu ya. Jadi juga ada sisi pandangnya dari filsafat juga ya Kak? Iya. Antara wahyu, Al-Quran dan Sunnah itu dengan logika rasional. Jika filsafat barat seringkali memisahkan antara akal dan iman, filsafat Islam justru melihat keduanya sebagai jalan kembar menuju kebenaran yang sama. Berarti jalannya beriringan gitu ya. Nah jadi kita ini sebagai manusia juga memiliki sisi pandang dari filsafat tersebut ya Kak Faiza ya. Oke, kita langsung aja lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Karena kita ada ciri dan definisi manusia menurut para ahli. Nah, jadi apa saja sih ciri-ciri dan definisi manusia menurut para ahli ya? Nah, jadi manusia itu dipandang berbeda oleh para ahli. Nah, mulai dari digerakkan oleh insting. Kalian tahu nggak sih, insting ini biasanya ketika kita akan melakukan kegiatan buruk atau perbuatan yang buruk, kita sebenarnya itu tahu kalau itu salah. Itu adalah insting manusia yang memiliki hati nurani ya Kak Faiza. Tapi ketika insting tersebut diabaikan, ya udah dilakukan lah. Contohnya mencuri ya. Nah kadang mencuri juga terjadi karena adanya peluang atau kesempatan yang ada. Nah kita sebenarnya punya insting bahwa mencuri itu suatu hal yang buruk. Tapi mungkin dari nafsu kita itu menunjukkan bahwa ingin melakukan perbuatan tersebut. Jadi kita harus bisa menahan hawa nafsu kita ya, antara perbuatan yang baik dan perbuatan buruk itu seperti apa. Jadi mulai dari digerakkan oleh insting rasionalitas hingga dipengaruhi lingkungan. Namun semuanya sepakat bahwa manusia adalah makhluk yang terus berkembang dan berpotensi baik maupun buruk ya. Jadi yang menjadikan diri kalian baik atau buruk, yang tahu jati diri kalian itu ya hanya kalian sendiri teman-teman. Benar.
Nah, lanjut ke slide berikutnya ya Kak Faiza ya. Ya, selanjutnya ada apa kaitan pendidikan dengan pengembangan potensi manusia, yaitu pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, baik jasmani, akal, rohani maupun sosial, sehingga manusia mampu menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, menuntut ilmu itu kayak sebagian hampir wajib ya. Iya. Enggak sebagian, bukan hampir lagi, wajib Karena malahan. ada juga itu yang mengatakan dalam hadisnya itu loh faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Iya, benar sekali. Jadi kita itu ya sebagai khalifah di bumi itu ya wajib untuk menuntut ilmu ya, karena untuk mengembangkan potensi manusia di bumi. Aku punya mahfudot nih Kak. Apa nih? Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Oh ya, aku tahu kayaknya itu. Ya. Pokoknya yang akhirnya ada liang lahatnya ya belakang. Tuntutlah ilmu dari Buayan ibu sampai liang lahat. Benar Ya, sekali. jadi kita baru lahir aja udah disuruh untuk menuntut ilmu. Contohnya kita belajar ngomong, belajar duduk deh, belajar tengkurap ya kan. Itu salah satu ilmu juga teman-teman. Jangan dikira ilmu itu cuma apa ya tercatat sebagai ilmu yang tertulis. Enggak teman-teman, kita belajar jalan, kita belajar duduk, itu salah satu ilmu dari kita baru aja dilahirkan ya. Kita nangis saja itu ada ilmu. Kalau nggak ada ya kajarin menangis ya, kita nggak tahu caranya menangis. Tapi karena kita udah dikasih ilmu menangis ya, kita baru lahir langsung menangis gitu ya. Oke, lanjut teman-teman ke slide yang berikutnya nih. Ada mengapa pemahaman hakikat manusia itu penting dalam pendidikan. Kenapa sih kok penting? Ya karena manusia adalah makhluk yang belum selesai. Ia perlu pendidikan untuk mewujudkan potensi dan hakikat kemanusiaannya agar menjadi manusia seutuhnya. Jadi manusia ini emang belum selesai Kak Faiza, karena ia perlu pendidikan, ia perlu belajar terus menerus untuk mewujudkan potensi tersebut. Karena hakikat kemanusiaannya ini agar menjadi manusia seutuhnya. Karena kan kita beri akal ya sama Tuhan ya. Nah kalau kita tidak memanfaatkan akal tersebut dengan baik ya, akhirnya itulah yang menjadikan manusia itu baik dan buruk. Jadi ada kalanya manusia itu bersikap baik, ada kalanya manusia itu bersikap buruk. Itu ya karena hawa nafsu kita atau hakikatnya diri kita itu seperti apa. Yang menentukan siapa ya, diri kita sendiri. Nah jadi seperti itu teman-teman. Yang membedakan manusia sama hewan itu apa sih Kak? Ya pastinya akal ya. Jadi ketika kita punya akal ya, manusia kan disebut makhluk yang paling sempurna bagi Allah. Kalau kita punya akal nih ya, akal yang digunakan dengan baik, akal yang sempurna ya. Sedangkan hewan tidak. Kadang kita emosi nih lihat hewan lari-larian, hewan asal naik sana sini ya, kita emosi teriak-teriak ya. Tapi kita ngomong pakai bahasa manusia ya, mereka nggak paham karena mereka nggak punya akal. Tapi kalau kita sebagai manusia, kalau kalian dikasih tahu ya, diberitahu baik-baik sama orang ya, nggak apa ya, nggak memperhatikan ya, berarti nggak punya akal dong ya. Seperti itu. Gimana nih buat teman-teman yang masih bingung tentang hakikat manusia, kalian bisa tulis di kolom komentar juga ya. Siap. Langsung aja kalian tulis di kolom komentar kalau mungkin ingin ditanyakan tentang seputar hakikat manusia. Karena kalau kita bahas lebih jauh lagi pastinya ini ya Kak Faiza ya, akan lebih dalam lagi dan banyak banget pandangan. Nggak cuma dari segi filsafat, segi Al-Quran pun juga jauh lebih sempurna lagi ya. Jadi banyak pandangan yang menuju tentang hakikat manusia. Karena bab ini tuh sebenarnya dalam banget kalau dipelajari satu-satu. Ini cuma kesimpulan mengenai apa yang kita pahami aja ya. Kita sharing ke teman-teman, kita presentasikan. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, yang pengen ditanyakan, kita bisa tanya jawab melalui komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya. Jika ada kurangnya, ada salahnya, kita juga bisa diingatkan di komentar. Oke, silahkan. Terima kasih banyak. Di sini saya Aldarisa Dan saya Faiza Ilma. izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.